Yang mengatakan, oh beri tepuk tangan, come on leaders. Oh yeah, we love you Jesus. Silakan duduk. Oh you know, kalau ngomong tentang leadership, saya nggak bisa berhenti preparation. Jadi persiapan khotbah saya berlanjut sampai sebelum naik ke mimbar. Sehingga that's why saya bilang, saya nggak tahu ini mau ngomong apa. I have so much to say. I'm just so excited. Tapi setiap kali saya menutup mata, apa yang saya lihat adalah saya melihat pemimpin-pemimpin yang Tuhan sedang bangkitkan di antara Anda semuanya. Dan saya melihat Tuhan memakai Anda dengan luar biasa. Dan hati saya berkata, come on God, this is your time, this is not my time. Just do what you want to do. Tuhan lakukanlah dengan luar biasa. Anda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, amin. Saya ingin memulai waktu saya berdoa, saya bertanya pada Tuhan. Dan saya sangat senang, saya tidak membaca brief yang diberikan oleh panitia. Tapi setelah berdoa saya mendapatkan satu kata di dalam hati saya. Dan waktu saya buka briefnya, ternyata kata sama juga muncul. Kata itu yang muncul dan very very strong dalam tema yang saya ingin sampaikan pada session kali ini berjudul Discovery. Katakan bersama, Discovery. Dan sewaktu saya berpikir discovery, immediately dalam pikiran saya muncul orang ini. Namanya Christopher Columbus. Christopher Columbus adalah satu tokoh sejarah, bukan hanya tokoh sejarah daerah, tapi adalah tokoh sejarah regional. Nama Christopher Columbus dan reputasinya begitu besar, sehingga dia menjadi bagian penting dari kehidupan banyak sekali orang sampai hari ini. Ada satu kota di Amerika yang bernama Columbus, di negara bagian Ohio, yang dinamakan atas nama orang ini. This is Columbus, Ohio. Bahkan ada negara yang dinamakan Christopher Columbus. Negara itu namanya Kolombia, yang hari ini sedang berlaga di Piala Dunia sepak bola. Dan juga banyak drug lords-nya. Bahkan nama Columbus diambil menjadi salah satu universitas yang terbaik di Amerika bernama Columbia University. Bahkan persona atau reputasi Columbus diadopsi oleh Amerika, menjadi spirit dari Amerika, dan reputasi Columbus dinamakan Columbia, dan digambarkan oleh, saya tidak ada gambarnya di sini, Statue of Liberty, seorang lady yang membawa Independence Torch, Freedom Torch, the Lady Columbia namanya, yang namanya diambil daripada Christopher Columbus. Bahkan di Amerika setiap hari Senin pada minggu kedua, di bulan Oktober, Amerika merayakan Columbus Day. United States Marine berparade, memakai senjata dan perlengkapan yang lengkap untuk menghormati seseorang yang bernama Columbus, yang mewakili sesuatu yang begitu berharga bagi bangsa Amerika. Tapi setelah saya pelajari tentang hidup Christopher Columbus, saya menemukan sesuatu yang begitu tidak sinkron dengan apa yang kita baru lihat. Karena menurut pendapat saya secara rasional dan secara objektif, Columbus adalah salah satu orang yang paling gagal di dunia. Mengapa Columbus adalah orang yang paling gagal di dunia? Karena pada saat Columbus meninggalkan Spanyol untuk berlayar dengan 3 kapal kecil bernama Santa Maria, Nina, dan Pinta, tujuannya adalah untuk menemukan jalan perdagangan ke satu tempat yang bernama Cathay, yaitu China, dan juga India. Tapi apa yang terjadi dengan orang ini, sangat malang dia nyasar ke bagian dunia yang lain. Jadi dia sangat gagal. Dan tahukah Anda, seumur hidupnya, Christopher Columbus sampai dia mati, dia percaya bahwa tempat yang dia temukan itu adalah India dan China. Dan seumur hidup dia penasaran, saya ke China tapi kok nggak ada Chinese-nya. Saya ke India kok nggak ada seperti yang mereka ceritakan orang Indianya. Yang saya temukan adalah orang-orang Indian yang mereka namakan Indian. Jadi sampai dia meninggal, dia adalah orang gagal dalam tujuan hidupnya. Dan lebih menyedihkan lagi, tempat di mana dia nyasar itu seharusnya dinamakan itu benua Kolombia. Tapi tidak terjadi karena akhirnya tempat itu dinamakan sebagai satu benua namanya Amerika. Dan tahukah Anda siapa Amerika? Amerika adalah ini. Amerigo Vespucci. Dia yang pertama kali bikin petanya Amerika. Padahal Columbus yang duluan sampai ke situ. Sudah repot-repot menemukan tempat baru, tidak dinamakan namanya pula. Dan
Kasihan Columbus karena semua reputasi apa yang dia ingin lakukan di dalam kehidupannya ternyata tidak ada yang kesampaian. Tapi mengapa orang yang gagal ini begitu dirayakan? Mengapa dia begitu dielu-elukan sampai dirayakan sampai hari ini? What has that got to do with that? Dan saya mulai sadar, Tuhan mulai berbicara, apa yang dunia ingat tentang Christopher Columbus bukanlah kegagalannya. Tapi dunia mengagumi dan dunia melihat dan dunia memperingati bukan pekerjaannya yang dia lakukan, tapi spirit yang dia bawa di dalam hidupnya. And the spirit yang dikagumi oleh dunia, yang sampai hari ini orang-orang mengambil spirit itu dan Amerika mengadopsikan spirit itu. Padahal Columbus tidak pernah ke Amerika. Paling jauh dia pergi adalah Caribbean dan Jamaica. Itu di Amerika Tengah. Jadi dia tidak pernah menapakkan kaki sama sekali di Amerika, tapi dijadikan bagian dari Amerika Serikat. Apa yang diingat dari Columbus adalah spirit of discovery. Apa yang diingat dari Columbus adalah bagaimana spiritnya menginspirasi begitu banyak orang, sehingga setelah Christopher Columbus melakukan perjalanan yang pertama, maka begitu banyak orang yang mulai mengeksplorasi dunia ke seluruh penjuru, sampai hari ini dunia ini dapat dipetakan seperti yang kita ketahui. Dan itulah the spirit of discovery yang Tuhan ingin kita tangkap malam ini. Sebagai seorang leaders, kita memerlukan satu spirit of discovery. Mari kita buka Alkitab dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Saya tahu Anda suka dengan ayat ini, saya tahu Anda hafal mati dengan ayat ini. Tapi ada satu sela-sela revelation Tuhan yang dia ingin Anda mengerti, dan saya akan bawa ini ke bagian 2 besok pagi. Mari kita baca bagian satunya. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini, oke kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita berhenti di situ. Di ayat ini dikatakan, aku dengan A yang besar, betul? Artinya, for your eyes only, itu adalah pengetahuan dari siapa? Tuhan. A-nya besar. Artinya siapa yang tahu rencana baik dalam hidup kita? Siapa yang tahu? Tuhan. Oke? Tuhan tahu. Dan bahkan Tuhan sudah membuka rahasia duluan, dia beberkan intisarinya, executive summary-nya dari Tuhan adalah, apa yang aku ketahui tentang rancanganku tentang engkau adalah penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan hari depan yang penuh pengharapan. Ada amin di tempat ini. Jika engkau seorang leader, engkau harus pegang teguh apa yang Tuhan beberkan, hanya sekejap, hanya sedikit Tuhan kasih contekannya, bahwa dia punya rancangan itu buat Anda. Dan orang-orang yang Anda pimpin pun adalah, jika mereka di dalam Tuhan adalah ahli waris daripada rancangan spesifik yang sama. Amin. Ada amin di tempat ini. Pertanyaannya adalah, if God knows, do you know? Kalau Tuhan tahu rancangan-rancangan dia kepada Anda, what about you? The subject of the plan. Apakah Anda tahu? Banyak yang tidak tahu. Dan banyak yang tidak pernah seumur hidup akan tahu. Dan banyak yang tidak peduli. Hanya mau terima berkatnya tapi tidak mau tahu rencananya. Kita mau tahu jadi. Kita mau tahu enak. Kita tidak mau terlibat dalam proses pencarian atau eksplorasi daripada rencana-rencana Tuhan ini. Kita tidak ingin begitu terlibat di dalam proses penggenapan daripada rencana-rencana ini. Dan bagi orang-orang yang tidak tertarik untuk mendalami ini lebih lanjut lagi, orang-orang itu bagaikan orang yang hidup tanpa kemauan untuk discover, menemukan sesuatu yang luar biasa yang sebenarnya Tuhan siapkan bagi dia. Dan itulah tragisnya kehidupan kekristenan hari ini. Tuhan sudah menyediakan berkat yang begitu besar, tapi kita adalah seperti tikus yang terperangkap di dalam kantong beras. Karena apa? Kita terlalu malas untuk menemukan beras-beras yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita malah sibuk berusaha mengambil beras-berasnya orang lain. Dan this is where sebagai pemimpin,
Anda harus tahu bahwa Tuhan sudah siapkan rencana yang besar. Jadi Tuhan punya strategi, Tuhan punya planning, Tuhan punya points of milestones, Tuhan punya rencana pengembangan Anda, Human Development Index Anda akan dikembangkan Tuhan, sehingga Anda menjadi dari glory menuju ke glory, menuju ke glory. Bukan hanya Human Development Index, tapi your prosperity index, your influence index, your spirituality index. Tuhan ingin naikkan itu. Tapi untuk mengetahui itu, kita memerlukan that thing yang dipanggil sebagai spirit of discovery. Karena kalau tidak, kita tidak akan dapat menggenapinya. Oleh karena itu, pembacaan ayat ini tidak selesai sampai ayat 13. Mari kita baca ayat 13. Karena untuk mengetahui rencana yang Tuhan punya bagi kita, kita harus temukan siapa dulu? Pemilik rencananya, betul kan? Siapa pemilik rencananya? Tuhan. Oleh karena itu kita perlu ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, menanyakan dengan cara apa? Segenap hati, maka engkau akan temukan aku. Di dalam perjanjian baru ayat itu, jika Anda membaca cross reference dalam Alkitab, paralel dengan Matius pasal 7 ayat 8. Ini juga ayat favorit. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Matius pasal 7 ayat 8 itu adalah paralel daripada Yeremia 29 ayat 13. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintunya dibukakan. Kata meminta, ask, sama dengan seek. Seek dengan ask. Ask dalam bahasa Greeknya, dalam bahasa Ibraninya seek. Yaitu to beg, meminta, to call, memanggil, to desire, mengingini. Itu adalah kata ask. Kata seek, mencari, seteo, to seek, mencari untuk menemukan sesuatu, memikirkan hal itu untuk mengerti apa artinya, mencari artinya, memeditasikannya, memakai akal dan logika untuk berusaha menemukan arti dari sesuatu. Itu adalah seek, mencari. Jadi seek tidak hanya pada saat kunci Anda hilang, tapi Tuhan juga ingin kita secara aktif to ask, to seek. Dan bukan hanya to ask dan to seek yang kita lakukan di dalam diri kita, tapi Tuhan juga ingin kita to knock, mengetuk, betul kan? Karena setelah Anda ask, Anda meminta, Anda mencari, dan pada akhirnya Anda harus lakukan satu tindakan fisik, betul? Tindakan fisik yang Anda harus lakukan adalah apa? Mengetuk. To knock. Apa artinya to knock? Bukan hanya memikirkan, bukan hanya mendoakan, bukan hanya berdoa, meminta, memikirkan strategi, tapi Anda harus melakukannya. Amen? To knock, melakukannya. Melakukan secara fisik. Dan bagaimana caranya kita ask? Bagaimana caranya kita seek? Dan bagaimana caranya kita knock? Kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Amen? Sama seperti kembali ke Yeremia, with all our heart. Dalam perjanjian lama dikatakan all our heart, itu secara spesifik berbicara tentang your inner man, tentang siapa yang ada di dalam engkau, hatimu, jiwamu, memorimu, pengetahuan yang engkau punyai, your willpower, determination, apa ya bahasa Indonesianya, tekad yang engkau punyai, emosi yang engkau punyai, passion yang engkau punyai, courage, keberanian yang engkau punyai. Pakai semuanya itu untuk ask, seek, and knock. Ada amin di tempat ini. This is what every leaders must do to discover apa yang Tuhan inginkan. Tapi ini adalah baru berbicara tentang sikap, karena kita berbicara tentang spirit of discovery. Dengan mengambil sikap ini, Tuhan ingin kita discover 3 hal. Ada amin. Jadi yang pertama saya ingin katakan bahwa tanpa spirit of discovery, Anda tidak akan temukan rencana Tuhan dalam hidup Anda sebagai seorang pemimpin, dan apalagi memimpin orang untuk menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Yang kedua, Anda harus tahu apa yang harus didiscover. Apa yang harus ditemukan di dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu rencananya, Tuhan tidak bilang, dia tidak akan bilangin kepada Anda rencananya, tapi Tuhan meminta kepada Anda untuk ask Him, to seek Him,
dan to knock at the door. Amen. Dan saat Anda lakukan itu, Tuhan akan berikan kepada Anda. Mengapa Tuhan ingin kita lakukan itu? Supaya kita menjadi bagian aktif dari hal ini yang kita akan temukan nanti pada akhir khotbah ini. Tapi basically sebuah kepemimpinan tanpa spirit of discovery itu adalah seperti jika Anda menjadi satu pesawat jet, tapi tidak ada mesinnya. Tadi saya mendarat di Cengkareng, kita melewati tempat parkir pesawat-pesawat yang tidak berguna. Saya melihat banyak pesawat di situ, ada yang DC-10, ada yang DC-9, ada yang 737 dari berbagai maskapai penerbangan yang semuanya tidak ada mesinnya. Secara bangkai itu pun sangat berharga karena dibuat oleh Airbus, dibuat oleh Boeing. Tapi secara bangkai walaupun dia begitu berharga, semua kemampuan terbangnya tidak bisa karena tidak punya mesin. Begitulah pemimpin yang tidak punya spirit of discovery. Anda adalah seperti pesawat terbang yang tidak dapat terbang karena tidak punya mesin. Nah sekarang jika Tuhan memberi Anda mesin, Anda akan harus discover apa? Ada 3 hal yang Tuhan sangat rindu Anda untuk discover sebelum Anda dapat membawa orang-orang untuk discover hal yang sama. 3 hal, katakan 3 hal. Kalau saya khotbah selalu 3 hal. 10 hal pun saya jadikan 3 hal. Kecuali kalau khotbahnya seri. Amen. Tapi besok 3 hal lagi yang sebenarnya juga bisa jadi khotbah seri. 3 hal yang sebenarnya bagi saya setiap hal itu bisa jadi 1 buku. Tapi akhirnya karena waktu yang 41 menit saya harus sampaikan 3 hal dalam 41 menit. Ada amin tempat ini. Tapi intinya 3 hal itu adalah, ketiga hal ini adalah bagian daripada rencana Tuhan yang besar di dalam hidupmu. Ketiga hal ini adalah bagian daripada rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera, tidak membawa kecelakaan, dan membawa kepada engkau hari depan yang penuh pengharapan. Ada amin? Dengan kata lain, ini adalah rencana-rencana yang terbaik yang Tuhan punyai bagi Anda. Ada amin? Kalau orang jualan rumah, apartemen, mereka selalu cerita rencana terbaik. Betul kan? Oh nanti kalau jadi, ini apartemennya menghadap barat, menghadap barat panas, menghadap selatan. Atau menghadap utara, nanti kalau jadi, Taci ya bisa lihat kolam renangnya dari sini. Kolam renangnya. Bagus Taci kolam renangnya pakai air aqua. Nanti kalau Taci masuk kamar mandi, ini kamar mandinya pakai sistem paling modern, sensor. Kalau Taci lagi kedinginan, airnya panas. Ya. Oke, ini sedikit intermezzo ya. Jadi saya ngomong apa sampai kayak situ? Itu rencana yang baik, mempromosikan rencana baik. Ada 3 hal yang Tuhan ingin kita untuk temukan, discovery, dengan memakai spirit of discovery kita. Yang pertama adalah discover, temukan your strength. Katakan strength. Kekuatan. Strength sedikit agak berbeda dengan skill. Mengapa saya ngomong tentang strength? Karena skill adalah sesuatu yang Anda banyak bisa pelajari dalam pertengahan kehidupan Anda. Anda bisa mempelajari skill yang baru. Tapi strength adalah sesuatu yang lahir dengan Anda. Sesuatu yang lahir dengan Anda. Sesuatu yang dari awal sudah ditaruh Tuhan di dalam engkau. Mengapa kita perlu discover kita punya strength? Karena cara kita memimpin dan cara kita melakukan sesuatu tidak akan lari jauh daripada kekuatan yang kita punyai. Untuk memimpin kita perlu kekuatan, betul? Kita perlu memakai sesuatu yang kuat untuk memimpin orang. Dan tanpa kita sadari atau tidak kita sadari, kita otomatis akan selalu memakai kekuatan kita yang terbaik untuk memimpin orang lain. Kita tidak akan pakai ketidakkekuatan kita. Jika Anda adalah seorang komandan yang memimpin tentara masuk dalam peperangan, dan Anda tahu Anda tidak dapat membaca peta, maka Anda tidak akan memakai kelemahan Anda tidak membaca peta untuk memimpin orang, betul kan? Anda pasti panggil orang yang bisa baca peta, tolong dong bacakan ini, hari ini mataku sakit. Ini arahnya kemana? Oke, pasti Anda nggak akan ngaku Anda tidak bisa baca peta ya, kalau nggak Anda diturunkan tidak jadi komandan. But the point is, kita akan selalu memimpin dari kekuatan kita. Dan satu hal yang luar biasa tentang kekuatan selalu dapat menghasilkan bermacam-macam skill. Tapi skill belum tentu dapat dibangun atas kekuatan yang sebenarnya kita miliki atau tidak. Contohnya, ada orang yang dipaksa untuk belajar dokter gigi.
oleh orang tuanya. Padahal dia pengennya main saksofon. Betapa menderita dokter gigi ini. Setiap kali dia membuka mulut orang, dia membayangkan saksofon. Dia belajar sesuatu skill yang sangat jauh daripada sesuatu yang dia. Mengapa dia suka saksofon? Karena dia mempunyai kekuatan. Tiap kali dia lihat mulut terbuka, dia lihat melodi keluar dari mulut itu. That's a strength. Okay? Jadi Tuhan ingin kita untuk discover our strength before we build our skill. Amen? Tuhan ingin kita menemukan kekuatan kita sebelum kita pakai itu untuk membangun satu skill yang akan membuat kita luar biasa. Amin. Masalahnya adalah kita terlalu banyak mikirkan apa secara spesifik yang kita harus tahu lakukan, tapi kita kurang memikirkan apa yang kita dapat lakukan secara natural dengan begitu baik. Anda mengerti perbedaannya sekarang? Oke? Anda takut ketinggian, tapi papa Anda bilang, oh jadi pilot ya, sekarang prospeknya bagus banget. Maka Anda sekolah jadi pilot ya. Setelah itu tiap hari main simulator aja ya. Apa itu strength? Strength adalah kemampuan secara natural. Strength adalah sesuatu yang Anda dapat lakukan dengan memberi Anda satu perasaan waktu Anda lakukan, you feel good about it. Saya memberi Anda contoh beberapa natural strength. Ini tidak mewakili semuanya, tapi ini mewakili secara umum. Ada orang-orang yang lahir dengan beberapa strength. Dan strength itu diceritakan dalam huruf-huruf capital itu. Ada yang lahir dengan kemampuan mengkoordinasi, pintar ngatur-ngatur. Ada orang yang lahir dengan kemampuan menganalisa. Begitu lahir dia langsung analisa, temperatur ruangan ini kira-kira, kepanasan, Ada orang yang lahir dengan kemampuan untuk menjadi conductor. Conductor itu apa? Mana conductor? Where's conductor? Ini, sebelah sini. Artinya membawa seseorang, membawa menjadi channel, menjadi distribution channel. Ada orang yang lahir dengan kemampuan sebagai implementor. Jadi dia seksi sibuk selalu. Memang dari lahir sudah sibuk. Dari lahir sudah sibuk sampai tua, sibuk terus. Kalau tidak sibuk rasanya gatal. Kalau nggak ada kerjaan dia garuk-garuk diri sendiri supaya sibuk ya. Makanya namanya gatal. Ada orang yang lahir dengan kemampuan persuasi. Makanya dia gendut karena dia pintar mengambil hati mama. Dari baby belum bisa ngomong, dia udah bisa ambil hati mama. Mau dikasih susu lagi, kasih susu lagi. Sampai besar, dia biasa mempersuasi orang. Itu adalah strength. Ada orang yang lahir dengan kemampuan mempromosi sesuatu. Mungkin itu saya suka promosi. Ada orang yang lahir dengan kemampuan to relate. Orang senang dengan dia, orang senang bergaul, orang senang dekat-dekat sama dia, orang merasa selalu dekat pada dia. Tapi nggak tahu dia sedekat sama dia atau enggak, pokoknya orang lain rasa dekat sama dia. Ada orang yang lahir natural supporter. Dia selalu ingin mendukung semuanya. Saya dukung kamu, saya dukung kamu, saya dukung kamu. Tak dukung dalam doa, tak dukung dalam daya. Dalam dana belum tentu ya, tapi tak dukung ya. Pokoknya tak dukung. Apa kamu melakukan? Tak dukung, saya dukung. Ya, kita sebagai pemimpin sangat suka mengobrol pendukungan ya. But the thing is, kalau kita berani katakan kita mendukung, kita harus berani pasang badan mendukung di situ, amin. And tonight kita ingin pasang badan mendukung Anda, amin. That's why saya berdiri di tempat ini, saya percaya that's why Pastor Fuji bikin Elkon, Pastor Peter dan Pastor Mil dan semua daripada kita ini bela-belaan, kita ingin dukung Anda. We want to support you for your success untuk menemukan rencana terbaik Tuhan dalam hidupmu. Hal yang pertama Anda harus temukan kekuatan Anda. Ada satu perusahaan di Amerika yang sudah berumur 101 tahun. Namanya adalah General Electric. General Electric, jika Anda lahir 2 tahun yang lalu, kemungkinan Anda belum pernah dengar. Tapi jika Anda yang rata-rata berumur 20 tahun ke atas, Anda pasti tahu perusahaan ini. Karena perusahaan ini sudah berumur 101 tahun. Dan di dalam riwayat perusahaan ini selama 110 tahun, perusahaan ini berkembang dan berkembang menjadi perusahaan yang paling besar di Amerika Serikat. Bahkan pada tahun 70-an, 80-an, Presiden Amerika berkata seperti ini, Ronald Reagan berkata kalau nggak salah, what is good for General Electric? It's good for USA.
Bayangkan, what is good for this company, perusahaan ini, dianggap good buat Amerika. Begitu berpengaruhnya perusahaan ini. Perusahaan ini mempunyai seorang CEO yang bernama Jack Welch. Dan Jack Welch adalah seorang pemimpin yang sangat berkarisma, seorang pemimpin yang sangat decision maker, seorang pemimpin yang bahkan rajin memuridkan. Dia mempunyai satu universitas di dalam General Electric bernama Leadership University. Dan dia memilih calon-calon pemimpin dari itu. Tapi apa yang terjadi di tahun 2009 waktu terjadi apa itu kasusnya yang bukan suku bunga tapi perkreditan hancur, di mana mortgage dijual lagi kepada orang dan dijual lagi kepada orang, subprime crisis, karena saking banyaknya harus khotbahkan saya lupa, subprime crisis, sehingga ekonomi Amerika kolaps. Dan apa yang terjadi dengan GE setelah 101 tahun jaya, tiba-tiba di tahun 2009 perusahaan ini bangkrut. Dan ini adalah gambar chart yang terjadi. Ini adalah harga saham dari GE. Saya ambil bukan dari 2009, jika Anda lihat 2009 di sebelah sini, Anda lihat betapa hancurnya sahamnya. Tapi ternyata setelah dipelajari, kehancuran perusahaan ini tidak terjadi sebenarnya di tahun 2009. Karena kehancuran perusahaan ini sebenarnya dimulai di tahun 2001, bulan 9, yaitu permulaan grafik ini. Jika Anda lihat ada garis biru itu adalah harga saham dari GE, garis kuning jika Anda dapat melihat, itu adalah pergerakan daripada Standard & Poor's 500 saham terbaik dari Amerika, S&P 500. Jadi ini adalah perbandingannya. Itu Dow Jones, bukan S&P. Dow Jones yang di atas, yang di bawah adalah GE. Apa yang terjadi di tahun 2001, bulan 9, Jack Welch sebagai pemimpin senior yang berhasil membawa GE masuk dalam kejayaan yang sangat luar biasa, memutuskan untuk lengser. Dan dia menunjuk seorang pemimpin yang baru bernama Immelt. Nah, ini adalah Jack Welch dan ini adalah Immelt. Dan apa yang terjadi? Jack Welch dan seluruh dunia sangat confident pada saat itu Immelt akan berhasil meneruskan kejayaan daripada GE. Karena waktu itu GE lagi jaya-jayanya dan semua orang kagum dengan Jack Welch. Dan bahkan beberapa dari Anda pasti pernah baca bukunya. Tapi apa yang terjadi? Fakta menyatakan setelah tahun itu dan menuju tahun 2009 ternyata GE bukan tambah naik malah tambah turun dan akhirnya hancur. Anda lihat sejak Immelt menjadi CEO, perusahaan ini tidak tambah naik malah tambah turun dan akhirnya di tahun 2009 jika tidak disuntik dana oleh pemerintah Amerika, perusahaan ini tutup. Akhirnya 2009 disuntik dana sampai hari ini pun tidak pernah kembali kepada titik di tahun 2007. Si Immelt, saya lupa nama awalnya, tidak pernah berhasil membawa perusahaan ini seperti harapan semua orang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah ini. Harvard Business Study mengadakan studi dan mereka membuat satu conclusion. Conclusion adalah seperti ini. Di dalam perusahaan GE, kegagalan ini terjadi karena perusahaan ini tidak mempunyai kemampuan untuk meresponi perubahan zaman. Karena perusahaan ini selalu berkutat pada apa yang mereka pikir mereka lakukan dengan baik. Dan mereka hanya ingin lakukan itu. Dan mereka hanya ingin mempunyai pemimpin yang gayanya sama dengan pemimpin yang lalu. Dengan kata lain, waktu Jack Welch menunjuk Immelt, alasan dia menunjuk Immelt karena Immelt adalah dari semua pemimpin di GE adalah yang paling persis dengan dirinya. Dan tidak ada pemimpin yang naik diizinkan kalau berbeda dengan dirinya. Jadi semua pemimpin di dalam GE harus menjadi Jack Welch kecil. Kalau Anda nonton Despicable Me, itu jadi minion. Semuanya harus jadi minion. Bukan mini-me itu di mana Austin Powers, mini-me. Semuanya harus jadi mini-me. Dan apa yang terjadi karena terlalu begitu banyak mini-me, maka perusahaan ini tidak mempunyai keragaman yang dapat meresponi perubahan zaman. Dan itulah yang terjadi jika Anda tidak dapat menemukan kekuatan Anda, karena Anda selalu berpikir orang lain lebih hebat daripada Anda. Anda selalu ingin mempunyai kekuatan orang lain. Anda berpikir, aku mau jadi dia. Saking ingin jadi orang lain, Anda lupa berdoa memikirkan kepada Tuhan, Tuhan Roh Kudus, apa sih yang kau taruh? What is my strength? Amen? What is my strength? Hari ini saya ingin katakan kepada Anda, banggalah dengan kekuatanmu.
Kekuatan itu datang dari mana? Pada saat Tuhan bernafas ke dalam debu yang adalah Anda. Bagian dari nafas Tuhan, itu menjadi kekuatanmu. Ada amin. Banggalah, temukanlah, kembangkanlah kekuatanmu. Sebagian besar daripada kita berpikir kita kenal diri sendiri. Tapi dalam realita mereka menemukan sebagian daripada kita mengenal diri kita hanya sebatas kemampuan otak kita pada saat di mana kita berusaha memikirkan tentang diri kita. Oke? Sebagian besar daripada diri kita mengenal diri kita hanya karena sejauh kekuatan otak kita memikirkan tentang diri kita pada saat itu. Oke? Are you with me? Oke, jadi jika Anda sedang jerawatan, Anda memikirkan diri Anda berpikir, aku lagi jerawatan, I am the jerawatan guy. Oke? Ternyata mereka menemukan, and this is a crazy information yang akhirnya membuat saya bertobat. Otak manusia secara kognitif, secara menyadari diri sendiri, itu mempunyai kemampuan memproses informasi, itu 110 bit per detik. Itu kemampuan maksimal otak memproses informasi. Oleh karena itu jika ada 5 orang ngomong sama Anda bareng, Anda tidak dapat proses. Karena rata-rata orang ngomong itu kontennya kalau dibitkan itu 60 bit per detik. Jadi saat ini saya ngomong ini 60 bit per detik informasi masuk dalam otak Anda. Kalau saya ngomongnya sangat cepat dan semuanya menjadi sangat-sangat sulit, itu kira-kira 80 bit per detik. Kalau saya keluarkan grafik yang sangat bingungin itu 150 bit per detik. Anda perlu beli Pentium untuk itu. Yang minimum 64 bit atau sampai 128 bit per detik. Tapi itulah kemampuan otak kita. Karena otak kita terbatas, kita tidak dapat mengenali diri kita secara sempurna dalam setiap saat. Jadi jangan izinkan siapa Anda pikir tentang diri Anda dan kekuatan Anda hari ini membuat Anda down dan berpikir bahwa Anda orang yang tidak mempunyai sesuatu hal yang istimewa. Amin. Dan jangan biarkan itu menghancurkan potensi Anda. Ada amin. Oleh karena itu, datang kepada Tuhan, punyai spirit of discovery, karena Tuhan ingin membeberkan kepada Anda so much more, karena Tuhan punya bit, itu unlimited bit, amin. Jadi kita bisa mengakses, kita punya memori dari Tuhan anytime, dan dia bisa tunjukkan bagian-bagian kita yang tidak pernah kita bayangkan. Itu yang pertama. So you must know your strength. Itu challenge saya yang pertama kepada Anda. Oke? Tantangan pertama apa? Know your, dan harus berani, oke? Karena salah satu kekuatan daripada kekuatan adalah kekuatan menghadapi kelemahan Anda sendiri. Salah satu kekuatan daripada kekuatan diri Anda adalah kemampuan Anda untuk menerima kelemahan Anda. Amin. Karena kekuatan Anda adalah tempat di mana Tuhan akan bangun Anda. Dan kelemahan Anda adalah tempat di mana kasih karunia Tuhan akan dicurahkan kepada Anda. Anda harus tahu dua-duanya. Ada amin tempat ini. Alright, jadi jangan takut akan kelemahan Anda. Yang kedua, you have to discover your passion. Anda harus temukan passion Anda. Katakan passion. Passion itu apa? Passion itu adalah satu perasaan emosi yang sangat kuat. Passion itu adalah satu kerinduan, satu keinginan, satu energi. Ada sesuatu, tekad yang begitu kuat untuk sesuatu. Itu adalah passion. Amin. Dan mengapa kepemimpinan seorang pemimpin harus menemukan passion? Karena sama dengan kekuatan, setiap pemimpin akan selalu memimpin dari passionnya. Amen. Setiap pemimpin akan menjadi luar biasa saat pemimpin itu memimpin dengan passion. Semua tindakan yang kita lakukan akan lahir daripada passion kita. Oleh karena itu jika Anda berada di dalam Mawar Sharon dan Anda tahu mengapa kita bela-belain bikin seminar ini, conference seperti ini dan mengadakan pelatihan. Karena passion daripada gereja ini, pemimpin gereja ini adalah membangkitkan orang-orang untuk dipakai dengan luar biasa. Amen. We are passionate about taking people to the next level. Dan karena kita passionate tentang hal itu keluar daripada dalam tindakan-tindakan kita. Ada organisasi yang mempunyai passion yang berbeda-beda. Ada organisasi yang tugasnya passionate tentang perlindungan panda dan pelestarian panda. Maka segala hal yang dilakukan pemimpin daripada organisasi itu adalah memastikan pandanya dapat lestari dan beranak dan punya beranak cucu dan mempunyai hutan sendiri dan segala macam. Sampai logonya juga panda. Betul?
Jadi setiap organisasi lahir daripada passion pemimpinnya. Setiap hal yang dilakukan seorang pemimpin lahir daripada passion yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu jika Anda ingin menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan, dan ingin menemukan rencana Tuhan dalam hidupmu, Anda harus mencari passion diri Anda. Ada amin? You must know your passion. Dan passion itu memberi Anda satu keberanian, karena Anda sangat dengan passion itu Anda ingin mencapai sesuatu. Tidak ada lebih daripada segalanya. Dengan passion Anda ingin mencapai sesuatu. Dan passion itu memberi keberanian untuk mengambil tantangan-tantangan yang biasanya orang tidak berani ambil. Ada amin. Kita perlu passion untuk melakukan hal itu. Kita perlu passion itu untuk go for the higher challenge. Saya tahu istri saya, Feby, mempunyai passion untuk education. Dari dulu dia senang ngomong tentang sekolah. Sampai satu hari dia mengambil tantangan memulai sekolah namanya Mawar Sharon Christian School. Dan dia memulainya dengan playgroup. Dan waktu itu saja saya mengikuti perjuangan dia, saya tahu itu tidak gampang untuk set up sekolah dari nol. Tidak punya guru, tidak punya kurikulum, nothing, bahkan tidak punya latar belakang. Just passion. Dan passion kita bersama adalah melihat anak kita mempunyai pendidikan yang kita anggap dia layak untuk menerimanya. So we have the passion. Dengan passion itu, we do the challenge. By the way, buka MSCS bukan hanya untuk anak kita, amin. Karena kita di dalam passion itu, kita ingin lihat satu generasi yang dibangkitkan once again, membawa orang bersinar seperti bintang di langit-langit, dan banyak seperti pasir di laut, mempengaruhi dunia, merubah dunia, dan dibangkitkan pada level lebih tinggi. Ada amin. It's the same passion, Mawar Sharon Church, Mawar Sharon School. Satu hari Mawar Sharon University. It's the same passion di YSKB. It's the same passion dalam FKA. It's the same passion in Before 30. It's the same passion. Dan passion itulah yang membuat kita take on, mengambil challenge yang bertambah besar. Hari-hari ini kita lagi ngomong tentang universitas. And God knows, none of us punya S3 di tempat ini. Dan semua kita takut menjadi botak gara-gara ambil S3 tempat ini. Tapi dengan passion. Nah saya sudah mulai botak, ini S2. Ini saya bayangkan kalau S3 botaknya radiusnya berkembang ya. Dan bagi saya challenge-nya bukanlah sekolahnya, tapi botaknya. So, I'm not speaking if you're botak right here. I love you. And I think botak people are cool and sexy. Okay, I'm sorry. Yeah. Oh, beri tepuk tangan pada Tuhan. God loves. I respect you. The moment you stop challenging yourself adalah the moment your future stops becoming luar biasa. Dan oleh karena itu kita harus punya passion. Karena passion itulah yang membuat kita selalu maju dalam challenge. Oke? Yang kedua, saat kita punya passion, kita akan punya energi untuk nge-push diri kita pada level yang selanjutnya. Amin. Barusan ini, tadi pagi Surabaya baru mempunyai terminal yang baru, namanya Terminal 2. Itu lebih keren daripada Cengkareng. Amin, yang dari Surabaya tepuk tangan. Yeay. Oh banyak dari Surabaya. Masalahnya, perjalanan ke situ harus lewat bukan jalan tol, tapi jalan biasa. Jadi tepuk tangannya ditarik kembali ya. Ternyata airport yang lama yang lebih jelek, itu yang nyambung sama tol. So anyway, tadi pagi kita harus lewat jalan biasa itu. Dan apa yang membuat saya kagum, dan I see passion this morning, waktu perjalanan ke airport, di sebelah kanan, di luar tangsi daripada marinir, itu ada yang jualan tanaman. Dan saya lihat dia punya tanaman bonsai-bonsai yang tingginya sepohon-pohon. Yang membuat saya kagum adalah setiap pohon bonsai raksasa itu, daunnya semuanya ditata dengan begitu apik. Sehingga setiap kuntum daunnya itu kayak lollipop semua. Dan bukan hanya satu pohon, tapi ada 25 pohon saya hitung-hitung. Jadi saya hitung kalau potong satu pohon, setiap daun dirangkai seperti itu, mungkin 5 jam kali 25 pohon. Itu berapa? 25 kali 5, 125 man hour. That means 125 man hour, satu hari 10 jam kerja, artinya 12,5 hari kerja hanya untuk itu, dan belum lagi kalau sudah sampai situ, di sini daunnya mulai liar lagi. Tapi waktu saya lewat, saya lihat, pohonnya berjejer dan semuanya tertata dengan begitu apik.
Orang yang jualan ini benar-benar mempunyai passion, mendorong skill dia untuk merapikan pohon itu to the next level. Amin. Dan saya tahu satu-satunya alasan mengapa dia dapat lakukan itu, not because of money, tapi memang dia gila pohon. He is passionate about trees. Amen. Satu-satunya alasan saya berdiri sini karena saya gila lihat Anda dipakai Tuhan luar biasa. Amen. Oh iya, beri tepuk tangan pada Tuhan. Dan saya berdoa, satu-satunya alasan Anda duduk di sini di Leadership Conference karena Anda gila mau dipakai Tuhan untuk membangun orang lain, untuk melihat mereka dijamah oleh Tuhan, untuk lihat hidup mereka dibangkitkan. Dan saat mereka dibangkitkan, Anda tidak berkata, mana hadiahku, tapi Anda tepukin tangan dan berkata, go, 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 disciple more and baptize them in the name of Jesus until Jesus come again. Ada amin, beri tepuk tangan pada Tuhan. So you need that passion. Dan saat passion Anda mengembangkan skill Anda, dan saat passion Anda mengembangkan tantangan Anda, sesuatu terjadi, something magical happen pada saat challenge yang tinggi bertemu dengan skill yang tinggi. Ada amin? Saya ingin perkenalkan Anda pada satu orang yang namanya sangat sulit untuk dipronounce. Tampilkan foto orangnya. Nah, ini dia. Try to pronounce that name. Ini bukan nama yang dibuat-buat. Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi. Oke. Profesor Mihaly Csikszentmihalyi adalah seorang ahli di Amerika yang mempelajari tentang satu hal yang namanya flow. Katakan bersama, flow. Bukan deterjen flow ya, bukan ya. Flow. Apa itu flow? Dia menemukan ada waktunya di mana orang-orang melakukan sesuatu, dan saat orang lakukan sesuatu itu, waktu rasanya lenyap. Dunia rasanya lenyap. Dia rasanya terbang, dia rasanya on autopilot, dia rasa semuanya itu menyatu dalam satu dan dia enjoy total. Itu namanya flow. Ini ada hubungannya dengan passion. Dan setelah dia mempelajari itu, dia menemukan dan dia menceritakan tentang grafik ini. This is a graph of flow. It takes passion to make flow happen. But this is the story. Pada saat horizontal itu bercerita tentang skill, kemampuan. Vertikal berbicara tentang tantangan, challenge. Apa yang terjadi jika Anda tidak mempunyai skill, kemampuan Anda rendah dan tantangan Anda rendah, Anda akan menjadi apa? Apatis. Kalau Jakarta namanya cuek. Cuek, apati, tidak peduli, who cares, ya? Apa yang terjadi pada saat Anda tidak punya kemampuan, tapi tantangannya mulai lebih sulit dari biasanya? Anda akan mulai apa? Worry. Bahasa Indonesianya apa? Khawatir. Chinese-nya tangsin. Tengsin. Apa yang terjadi pada saat Anda tidak punya skill dan tidak punya kemampuan untuk mengembangkannya dan tantangannya besar sekali? Bahasa Inggrisnya adalah anxiety. Tahu bahasa Indonesianya apa? Tegang, bete, dan ingin melarikan diri. Ya, anxiety, tegang, anxious. Nah, apa yang terjadi jika seseorang mempunyai skill level medium? Pada saat orang mempunyai kemampuan menengah dan Anda diberi satu tantangan yang gampang, Anda akan rasa apa? Aduh, too easy, terlalu gampang, bikin aku angop aja. Kalau Ko Kaleb disuruh khotbah kepada 2 anak sekolah minggu yang umur 3 tahun, saya bisa ngantuk. Saya kasih Mihaly, dia nggak ngerti. Saya kasih Genesis, belum tentu ngerti. Ko Kaleb, apa itu jerapah? Nah, itu kan bingung. Saya akan boredom, kembali ke grafik itu. Pada saat orang yang medium skill level bertemu dengan medium problem, dia akan netral. Dia akan rasa, oke, pas ini, aku netral. Dia akan cuek, dia tidak akan marah, dia tidak akan sedih, dia netral aja. Ya biasalah. Gimana keadaan pekerjaanmu di kantor? Rutin, biasa. Gimana pacarmu? Biasa. Karena pacarnya sudah terlalu gampang diatur ya, biasa. Skillnya udah sampai ke situ, gampang. Atur dia gampang, beliin bakmi aja langsung senang, gampang skill. Oke. Fine. Oke. Apa yang terjadi jika orang diberi di tengah skill levelnya di tengah-tengah tapi dikasih tantangan yang sangat tinggi, dia menjadi excited. Dia menjadi aroused. Aroused artinya apa ya?
tantangannya terpicu, dia mulai terpicu, matanya mulai besar, dia mulai pikir, wah ini amazing ya, tapi aku nggak nyampe, ini gimana ya, aku nggak bisa, tapi kalau aku lewatkan kesempatan ini rasanya, nah kayak gitu, arouse. Anda jadi penasaran, Anda ingin mencobanya ya, karena Anda sudah skillnya tengah-tengah, oke? Apa yang terjadi pada saat Anda mempunyai high skill? Ini ceritanya mungkin pembalap mobil lah, siapa Michael Schumacher disuruh nyetir bajai di Jakarta ya. Ngetes bajai punya kecepatan tertinggi berapa, atau ngetes Transjakarta bisa dikebut seberapa jauh ya. Setahu saya 5 kilo per jam ya kayaknya ya, karena macet terus. Atau tadi pagi saya ngetes BMW 5 Series di jalan tol, kecepatan rata-rata 10 km per jam, karena apa? Macet terus ya. High performance, high skill, tapi tidak ada challenge, maka orangnya akan merasa, ya sudahlah aku tutup mata aja nyetir, juga pasti nyampe, relax. Kalau orang yang high skill, dikasih tantangan menengah, dia berasa, oh gampang. Papa take care, I'm in control. Papa take care, don't worry, I'm your papa. Who's your papa? I'm your papa. I'm in control, cool, tenang. Jangan khawatir. Kemarin, hujan keras di Surabaya, genteng saya bocor. Dan akhirnya kamar anak saya banjir kayak Nuh dengan air bah. Pembantu saya naik ke atas teriak-teriak waktu saya siapin khotbah ini, saya bilang, tenang, papa in control. Ambil ember, kita ke atas, ayo kita buang airnya. Tenang, I know how to handle this, okay? High skill. High skill. Tapi ini yang kita ingin. You know when flow happens, pada saat Anda nge-flow, ini saya lagi nge-flow nih. Skill khotbah saya sama inspirasi saya, challenge-nya Anda luar biasa, jadi saya ter-challenge. Saya lagi nge-flow, I'm flowing. And this is what happen when you're flowing. Anda mempunyai skill yang tinggi, Anda mempunyai tantangan yang tinggi, pada saat Anda masuk ke dalamnya, Anda flow. Amen. Anda flow karena Anda merasa semuanya ini, everything I prepared for, everything I work for, ini tantangannya, I can handle this. This is difficult, but I know it's not impossible because God is with me. I'm flowing, I'm enjoying. I know God bring it, the best is yet to come. I'm flowing. Dan disitulah Tuhan ingin Anda berada, amin. The point is, passion itu perlunya di mana? Pada saat Anda lagi aroused, artinya lagi tertantang, atau Anda in control. Pada saat Anda mempunyai high skill, tapi Anda belum berani mengambil tantangan yang lebih lanjut, Anda perlu passion. Supaya Anda dapat mengalami flow itu. Tanpa passion, Anda akan selalu tinggal di kontrol. Anda, ya sudahlah, yang penting kan sesuap nasi sudah tercapai. Papa kan sudah kerja keras. Tidak usahlah Papa buka kantor akuntansi yang lain. Papa kerja di sini aja jadi akuntan, sudah cukup kok. Sebenarnya Papa ini jago akuntan Jawa Barat ya. Sebenarnya kalau Papa berani buka kantor yang baru, Papa ini bisa jadi akuntan dari perusahaan terbesar, tapi Papa ingin stay in control aja. Tanpa passion akan angka, dia akan stay di situ aja. Bagaimana dengan yang satu? Jika Anda tidak mempunyai passion, pada saat skill Anda hanya tengah-tengah, maka Anda tidak akan pernah bergerak dari arousal ke flow juga. Karena Anda tidak akan pernah termotivasi untuk upgrade skill Anda. Amen? Saat ini mungkin Anda marketing, supervisor. Anda sudah, sudah cukup, aku udah hebat, yang penting target kena, ya sudah. Saya tidak mimpi-mimpi deh jadi vice president marketing daripada HSBC, gitu loh. Cukuplah, saya tidak perlu ambil MBA, saya tidak perlu ambil pelatihan marketing dari mana, ya sudah cukup aja. Saya di sini aja deh. Walaupun ada job opening jadi vice president, ya udahlah, terlalu repot, aku nggak ada waktu, aku nggak mau prepare deh. Mendingan aku nonton TV aja di rumah. Karena I need me time. Orang yang tidak punya passion tidak akan pernah ngalamin flow. Amin. Oleh karena itu kita perlu passion. Karena passion lah yang akan memobilisasi skill kita dan memobilisasi kemampuan kita mengambil challenge yang lebih besar. Dan saat kita melakukan keduanya, kita akan flow habis-habisan di dalam Tuhan. Ada amin tempat ini? So, take a chance. Discover your heart. Ada amin di tempat ini. Amen. Dan malam ini jika Anda katakan, I lost my passion, Ko Caleb, aku udah gak punya passion, I'm a passionless man. Jika Anda malam ini berkata, Ko Caleb, aku sudah tidak punya passion, Ko Caleb, aku sudah tidak punya semangat lagi,
Aku ya hidupnya ya pokoknya asal gini aja. Aku nggak bisa bayangkan, saya ingin katakan pada Anda, oleh karena itu malam ini Roh Kudus kirim engkau ke sini. Karena Roh Kudus ini membakar hatimu untuk melihat bahwa Tuhan mempunyai rencana luar biasa bagi engkau. Dia punya rencana baik untuk masa depanmu. Bukan untuk kecelakaanmu, untuk memberkati engkau, untuk memakai engkau. Bukan hanya di bumi, tapi saat engkau dipakai Tuhan, engkau membawa dampak di surga. Come on, why stop there? Izinkan Roh Kudus membakar hatimu. Engkau diciptakan untuk hal-hal besar di tangan Tuhan. Ada amin? Malam ini I want you to get in touch with God's Spirit. Apapun yang kau sedang lakukan, God can raise you up. Amin. Raise you up. So you can be more than you think you can ever be. Yang ketiga dan terakhir, discover your place of impact. Temukan tempat di mana engkau dapat membawa dampak dengan luar biasa. Temukan sebagai pemimpin, engkau perlu menemukan tempat dampakmu. Tempat dampakmu. Amin. Katakan bersama, place of impact. Hari ini banyak orang belajar kepemimpinan karena ingin memakai kemampuan memimpin untuk memberkati dirinya. Mungkin ada sebagian Anda yang mengikuti conference ini karena Anda mempunyai kerinduan untuk menjadi pemimpin di perusahaan yang lebih baik. Itu tidak salah dan itu dihargai, dan saya sangat menghargai your spirit and your grit and your willingness to learn. Tapi saya ingin menantang Anda untuk discover satu yang lebih tinggi lagi. Tuhan tidak ingin kita belajar memimpin hanya untuk kepentingan kita. Karena malam ini Tuhan ingin you to take a chance on God's plan for your life. Tuhan ingin Anda mengambil resiko dengan Dia, percaya bahwa saat Anda melakukan apa yang Dia ingin Anda lakukan, Anda bukan hanya akan membawa dampak dalam diri Anda, kehidupan Anda akan dipakai luar biasa bawa dampak pada orang lain. Tapi untuk lakukan itu, Anda harus berani discover satu tempat di mana Anda dapat memberkati orang-orang lain. Itu adalah your place of impact. Amin. Dan itulah yang Tuhan ingin tantang Anda malam ini. To discover your place of impact. Karena leadership yang Anda pelajari malam ini bukan untuk membawa dampak pada saat ini saja. Karena apa yang Anda pelajari malam ini adalah suatu leadership yang akan membawa dampak saat Anda lakukan on earth and also in heaven. Because you are living a kingdom life. Amin. Itulah yang dimaksud Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan di surga seperti bumi, apa yang kau ikat di bumi diikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi dilepaskan di surga, dan sebaliknya. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Oleh karena itu Anda harus discover your place of impact. Yohanes 14:12. Mari kita buka. Yohanes 14 ayat 12 berkata, dan Yesus yang berkata, dan Anda harus percaya ini waktu Anda membacanya. Ini adalah bagian daripada master plan daripada Yesus Kristus sendiri. He is our master trainer and He is our master. Dan Dia katakan ini, aku berkata kepadamu. Ini dari mulut Yesus sendiri. Sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku. Siapa yang percaya kepada Yesus? Lambaikan tangan di tempat ini. Okay, pretty much everyone here. Barang siapa yang percaya kepadaku, katakan, itu aku. Okay. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Siapa yang saat ini berkata, itu aku? Amen. Jika Anda belum pernah katakan itu, malam ini for the first time engkau akan katakan, itu juga aku. Amen. Siapa yang ingin katakan dengan itu? Itu juga aku. 1, 2, 3. Kurang keras Tuhan gak dengar. Kurang keras Tuhan gak dengar. Kurang keras yang di luar gak dengar. Dikira kamu mau pesan makanan apa lagi di bawah, itu juga aku ya. But this is what God wants. Dan Jesus did not stop there, karena Dia melanjutkan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Tuhan bukan hanya kita terlibat melakukan apa yang Dia lakukan, tapi Tuhan percaya dan berkata dan bernubuat kepada kita dan memberi kita kuasa untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Ada amin. Saya ingin Anda katakan juga, itu juga aku. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
Akan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ada amin, beri tepuk tangan pada Tuhan. But the problem is, waktu kita bilang pekerjaan besar, Anda langsung pikir setiap Anda harus buka GMS Favor. Banyak daripada kita, waktu kita bilang, Tuhan, aku percaya Engkau pakai aku dengan luar biasa, Engkau urapi aku, pakai aku ini, utuslah aku, dan Tuhan utus kamu ke warteg. Di dekat rumahmu, ada ibu-ibu tua lagi bikin Indomie, dan 5 tukang becak nongkrong di depannya. Dan Anda berkata, itukah yang Engkau maksud pekerjaan yang besar, Tuhan? Sometimes we underestimate apa yang Tuhan ingin kita lakukan. We love to underestimate apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena kita overestimate apa yang dunia anggap hebat. Amen. Saya ingin menutup dengan satu cerita. I love this story. Namanya the story of the star thrower. The star thrower. Pembuan bintang. Satu hari di tepi laut, seorang anak kecil berjalan, tersenyum-tersenyum, dan dia menyusuri pantai itu. Dan dia bertemu dengan seorang tua, dan mereka berjalan bersama. Pada saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan sekelompok bintang laut yang terdampar ke pantai karena ada ombak besar tadi malam. Dan anak itu mulai memungut bintang laut itu. Banyak bintang lautnya, ada ratusan yang terdampar di pantai. Dia mulai ambil satu dengan tangannya yang kecil, dia lempar ke laut. Dia lari kembali, dia ambil 2 dengan tangan kecil, dia lempar ke laut. Orang tua itu mulai mencemooh dia. Orang tua itu bilang, kamu gak lihat ini ada ratusan bintang laut? Are you sure you want to stay here all day untuk lakukan hal ini? What you doing is not making any difference at all. Apa perbedaan yang kau lakukan sih sebenarnya? Ini kan ratusan bintang laut, kamu buang 1, 2. Kalau kamu tinggal sini 20 jam pun ya belum semuanya kamu bisa lempar. Emangnya ada membawa perbedaan apa? Anak itu berhenti. Saya bacakan dalam bahasa Inggris ya. I love this in English. Saya baca dari orang tua deh. The old man reply, there must be tens of thousands of starfish on this beach. Pasti ada puluhan ribu starfish yang terdampar di tepi pantai ini. I'm afraid you won't really able to make much of a difference. Seberapa engkau coba pun, kemungkinan besar engkau tidak akan membuat perbedaan apapun karena terlalu banyak bintang lautnya. The boy bent down, anak itu berhenti, dia nunduk, pick up another starfish. Ambil satu starfish itu, dan kali ini sekuat tenaga dia lempar sejauh mungkin. Dan starfishnya terbang jauh keluar. Dan dengan tersenyum dia berkata kepada orang tua itu. He turned and smiled and said, it made the difference to that one. Amin. Kita suka underestimate starfish yang Tuhan berikan kepada kita. Kita suka underestimate tempat yang Tuhan tempatkan kita untuk membawa dampak. Kita pikir tempat ini begitu kecil, apa mungkin kalau aku lakukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan di sini, aku akan membuat perbedaan. Saya ingin ingatkan kepada Anda malam ini, Yesus menyembuhkan 1 orang buta. Ada beberapa, tapi waktu pertama kali Yesus sembuhkan 1 orang buta. Dampak dari menyembuhkan 1 orang buta itu, tidaklah hanya kepada 1 orang buta itu. Sewaktu Yesus menyembuhkan 1 orang buta itu, mata ribuan orang celik melihat Tuhan yang dapat menyembuhkan sakit penyakit. Melihat Tuhan yang mengasihi manusia dengan segenap hati. Melihat Tuhan yang lebih besar daripada segala penyakit. Melihat Tuhan yang peduli akan keadaan manusia. Mata manusia itu tercelik. Bukan hanya gara-gara 1 mata manusia, tapi semua mata manusia tercelik. Amin. Just by doing it to one person. Jangan pernah underestimate your place of impact. Amen. But you must discover your place of impact. Saya berdiri di tempat ini malam ini, dan saya dengan sangat senang hati berkata, sampai hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membawa saya berada di tengah-tengah Anda, because I know I am in my place of impact. Tapi jika Anda tahu kisah hidup saya,
Kisah hidup saya tidak selalu saya dengan senang hati datang di tempat ini. Karena Tuhan harus drag me dalam bahasa Inggris, kicking and screaming and shouting to leave Canada and US to come here. Karena seumur hidup saya tidak pernah bercita-cita untuk tinggal di Indonesia. Cita-cita saya adalah tinggal di luar negeri, di Kanada, di tempat di mana saya merasa nyaman, di tempat di mana saya tahu taraf hidup yang tinggi, tidak ada kemacetan, tidak ada polusi, tidak ada kebanjiran. Susah cari uang, iya, tapi tetap hidup senang. Dan saat Tuhan panggil saya kembali, saya menulis surat komplain yang sangat panjang. Dan bukan hanya suratnya panjang, omelannya berbulan-bulan dan bertahun-tahun pada Tuhan. Mengapa engkau harus bawa aku kembali ke Indonesia? Dan hari ini saya dapat berdiri dan katakan kepada Anda, saya bersyukur Tuhan menarik tangan saya. Tahukah Anda, untuk membuat saya pulang ke Indonesia, Tuhan cancel US visa saya selama 17 tahun. Siapa yang pernah di-cancel visanya 17 tahun? Itulah saya. Tuhan memastikan visa saya tidak di-issue sampai saya tahu bahwa this is my place of impact. Selama 17 tahun, saya berusaha untuk apply visa lebih daripada 10 kali. Dari Kanada saya apply visa karena saya PR di waktu itu. Dari Jakarta, Surabaya berpuluhan kali. Setiap kali saya ditolak dengan alasan yang paling aneh di dunia. Seakan-akan Tuhan berkata kepada saya, aku tidak mau kamu ke Amerika. Tahukah Anda waktu saya ditolak visa, saya sedang nyetir dari Kanada pulang ke Seattle, Amerika, mengunjungi waktu itu pacar saya namanya Feby. Karena saya sedang mengurus, saya punya izin kerja di Amerika. Waktu saya masuk, orang itu tanya pada saya, what are you doing in America? Saya bilang, I'm looking for job, I just graduate. Oh ya, you just graduate? Oke, show me your visa. Visa saya masih valid 2 tahun. Dia ambil paspor saya, di stempel, cancel. Terus saya tegang. Karena adik saya baru tiba dari Indonesia, saya lagi ngurus kos-kosan dia. Dia belum bisa ngomong Inggris. Dan saya lagi berusaha cari kerja. Harapan saya, ini wanita ini yang saya akan nikahkan. Saya boyong ke Amerika, tidak pulang-pulang lagi ke Indonesia. Saya tunjukkan lagi, but. If you cancel my student visa, I have tourist visa. Masih valid 2 tahun juga. Oh ya, give me your passport. Di-cancel lagi. Dan akhirnya, go back to Canada. Akhirnya saya pulang deh ke Kanada. Sampai diketawain sama officer di Kanada, kasihan ya kamu ya. Dan sejak waktu itu, sampai 17 tahun per bulan lalu, US visa tidak pernah di-issue atas nama saya. Saya sudah keliling dunia, ke Afrika pun saya sudah pergi. Tapi US visa tidak pernah di-issue atas nama saya. Sampai 17 tahun yang lalu. Sewaktu 17 tahun kemudian, pas bulan lalu saya dapat US visa kembali. Pertama kali setelah 17 tahun. Saya tahu, Tuhan sudah tahu, saya sadar this is my place of impact. Aku dibayar berapa?